Mengingat sebuah perkataan dari Andrew Neuberg bahwa keyakinan itu sangat mengendalikan kehidupan kita. Keyakinan menentukan bagaimana cara kita berdoa, kepada siapa orang yang layak kita harus percayai, dan kepada siapa orang yang harus kita hindari. Selain itu juga kepercayaan membentuk perilaku pribadi kita sepanjang hayat. Untuk itu dipandang perlu seseorang dalam membangun sebuah keyakinan pada dirinya agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Lantas, bagaimana cara membangun keyakinan pada diri kita? Berangkat dari kepercayaan, karena kepercayaan itu salah satu hal yang sangat mempengaruhi hidup seseorang manusia. Di sini kita ketahui bahwasannya banyak sekali manusia yang terjebak kepada sesuatu kepercayaan yang salah, sehingga menghambat proses perkembangan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya, jika seseorang mempercayai bahwa hidup ini susah, seringkali dia akan mendapatkan kesusahan. Begitupun juga sebaliknya, jika manusia mempercayai bahwa hidup ini adalah sebuah kebahagiaan, bahkan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, maka akan sering sekali orang itu mendapatkan kebahagiaan. Manusia dalam hidupnya ternyata tidak bisa terlepas dari sebuah kepercayaan. Dengan kepercayaan, seorang manusia akan membuat sebuah tatanan hidup sesuai dengan apa yang dia percayai. Sebenarnya, apa itu yang dinamakan dengan kepercayaan? Menurut Adi Gunawan dalam bukunya The Secret of Mindset, kepercayaan adalah penerimaan akan sebuah kebenaran sesuatu yang terjadi dalam diri manusia. Artinya, jika seseorang membenarkan apa yang hadir dalam kehidupannya, maka itulah kepercayaan yang dia percayai saat itu juga. Untuk itu, mulailah membenarkan sesuatu yang hadir dalam hidup kita dengan sebuah pandangan-pandangan yang positif, sehingga memberikan dampak positif pula kepada kehidupan kita. Kepercayaan itu dibangun dengan pandangan-pandangan seseorang mengenai hidupnya. Pandangan itulah yang dinamakan dengan mindset. Sehingga mindset yang dibangun oleh seseorang terhadap hidupnya pada akhirnya akan membentuk sebuah kepercayaan dan timbullah sebuah keyakinan pada dirinya. Karena mindset itu yang mempengaruhi keyakinan, untuk itu keyakinan mesti dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat baik dan juga buruk. Seseorang yang memiliki mindset yang baik, maka dampak dalam hidupnya dia menjadi seorang yang selalu terus tumbuh dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Jika seorang memiliki mindset yang buruk, maka segala aktivitasnya, kegiatannya itu jauh dari kata baik dan selalu melakukan tugasnya dengan buruk. Sebagaimana contoh, jika seseorang yang jatuh sakit dan dia memiliki mindset yang baik terhadap obat yang dikonsumsinya bahwa dapat menyembuhkan dia, maka dengan cepat penyakitnya akan hilang dalam tubuhnya. Jika seseorang itu memiliki mindset yang buruk terhadap obat yang dikonsumsinya, maka penyakit itu akan selalu terus bertahan di dalam tubuhnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah keyakinan pada diri manusia. Yang pertama adalah konsepsi. Konsepsi ini merujuk pada sebagai informasi yang seorang terima tentang dirinya sendiri dan dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga terancang dalam pikirannya dan melekat di dalam otaknya. Yang kedua adalah emosi. Emosi ini menambah intensitas dari pengalaman konseptual yang menjadi pengikat sehingga membuat sebuah keyakinan menjadi ada. Dan yang ketiga adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang berada di sekitar kita sangat memicu rasa keyakinan pada diri kita. Sebagaimana contoh, jika seorang murid yang baru saja mendapatkan nilai bagus, lalu mendapatkan apresiasi dari sang guru bahwa dia termasuk murid yang pintar, maka pada diri sang murid itu akan muncul keyakinan bahwa dia adalah murid yang pintar. Orang-orang yang memiliki keyakinan dan rasa percaya diri itu sangat terlihat jelas dari tingkah laku dan pola hidupnya. Dia orang yang mampu mengerjakan tugas dengan baik tanpa terlihat adanya sebuah hambatan. Dia pribadi yang mandiri, dia pribadi yang memiliki inisiatif serta inovasi yang tinggi,
dia adalah orang yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya dia tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup yang berat. Sedangkan jika seseorang memiliki rasa percaya diri atau keyakinan yang rendah, itu pun juga terlihat jelas ciri-cirinya dari tingkah laku hidupnya. Seperti dia tidak semangat menjalani hidup, dia orang yang putus asa, dia tidak memiliki keberanian, dan dia mudah frustasi, serta dia terlalu sensitif. Untuk itu, sangat perlu seseorang itu memupuk rasa percaya dirinya. Pupuklah rasa percaya diri itu dengan memiliki rasa kemauan dalam diri terlebih dahulu. Artinya, mau untuk berbuat baik dan mau untuk selalu mengetahui kekurangan di dalam diri. Selanjutnya, membiasakan untuk selalu memberanikan diri. Berani itu adalah sikap pertengahan antara pecundang dan juga anarkis. Dengan melatih untuk memberanikan diri, mentalnya akan terbangun sedikit demi sedikit. Selanjutnya, mulailah untuk tidak berpikir negatif, menghilangkan pikiran yang negatif, dan membiasakan diri untuk berpikir positif, yang logis dan realistis, dapat membangun rasa percaya diri yang kuat di dalam individu seseorang. Perlu diketahui juga, kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan di dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan melakukan sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran. Jika memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran seorang individu bahwa individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan sesuatu sampai tujuan yang ia inginkan tercapai. Kepercayaan diri itu selalu ditunjukkan oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan, dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan. Dengan memiliki kepercayaan diri, seorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani kehidupannya, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan mampu berbuat keputusan sendiri. Mengambil kutipan dari seorang tokoh yang bernama Angelis, bahwa dia menjelaskan ada 3 jenis kepercayaan di dalam diri, yaitu kepercayaan diri tingkah laku, emosional, dan juga spiritual. Kepercayaan diri tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik yang paling sederhana sampai ke tugas yang sangat berat. Kepercayaan diri emosional adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi-sisi emosi. Kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaan kita punya makna dan juga arti. Intinya untuk teman-teman semua, dengan rasa percaya diri, maka akan lahir kepercayaan dengan kemampuan diri sendiri dan tidak malu untuk menunjukkan jati diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Sangat banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan rasa percaya diri dalam segala aspek kehidupan, menjadikan kepercayaan diri sebagai hal yang utama yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Maka yakinkan dengan hati bahwa diri kita ini adalah makhluk yang berarti. Teruslah berusaha untuk menjadi manusia yang selalu baik dari hari ke hari. Dengan seperti itu, kita baru bisa mengenal jati diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.